Anda kembali di Angus Pagi bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Natania pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Angus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. 10 kali beraksi di wilayah kota Depok, 2 pelaku spesialis curanmor berhasil diringkus unit reskrim Polsek Cimanggis. Kini polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dua pelaku curanmor berhasil diringkus unit reskrim Polsek Cimanggis Depok, Jawa Barat berdasarkan hasil rekaman CCTV yang terpasang di sebuah kafe. Di mana di lokasi tersebut kedua pelaku melancarkan aksinya dengan mencuri 1 unit motor milik pekerja kafe. Untuk melancarkan aksinya, pelaku hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Motor hasil curian dijual ke media sosial dengan harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah. Komplotan pelaku ini telah beraksi selama 3 bulan sejak Oktober hingga Desember 2023. Dalam aksinya, komplotan ini mengincar sepeda motor yang terparkir di tempat sepi. Jadi mereka ini dalam waktu kurang lebih 5 menit mereka harus lolos. Lebih dari itu mereka tidak akan berani karena modusnya mereka ini menggunakan 2 kendaraan. Pelaku ini beriringan memantau situasi, melihat ada dari sebelah arah kiri, arah kanan, aman, 1 tim turun, 1 motor tetap standby, kemudian diambil, langsung kabur. Mereka selalu berboncengan. Hingga saat ini, unit reskrim Polsek Cimanggis masih mengejar 2 pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Sementara 2 pelaku yang telah berhasil diringkus dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina kini telah diizinkan masuk melalui beberapa titik di luar penyeberangan Rafah, salah satunya melalui Yordania. Relawan asal Indonesia Eko Sulistyo sudah sejak 14 Desember berada di perbatasan Yordania Palestina untuk mengantar dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi puluhan ribu pengungsi Palestina. Tantangan bagi para relawan kini semakin berat lantaran kawasan Timur Tengah sedang memasuki musim dingin. Bantuan untuk pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi yang lama kini juga harus berbagi dengan ribuan pengungsi dari Gaza yang menjadi korban serangan brutal tentara Israel. Selain paket makanan dan obat-obatan, relawan Indonesia juga membagikan selimut dan juga keperluan sanitasi. Dan pemirsa, kini kami telah tergabung bersama dengan Eko Sulistyo, relawan Indonesia di Yordania. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Eko. Apa kabar Mas, sehat ya Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yasmin dan Mas Bren. Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik saja di sini. Ya, alhamdulillah. Begitu. Ya, Mas Eko, sejauh ini Mas, bantuan apa saja yang sudah berhasil didistribusikan Mas bagi para pengungsi di sana, Mas? Ya, ini sebenarnya kedatangan atau pendistribusian tahap kedua. Yang pertama yang di bulan Oktober sampai November kemarin, terus kami datang lagi di bulan Desember, kemungkinan sampai Januari, yang kami titik fokuskan bantuan yaitu perlengkapan musim dingin, karena sekali lagi suhu saat ini sudah turun terus, jadi kemarin-kemarin masih 10, terus 55 sampai 5 derajat, kemungkinan akan terus turun di akhir Desember dan awal Januari. Selain perlengkapan musim dingin seperti selimut, sarung tangan, kaos kaki, kita juga akan memberikan itu penghangat ruangan. Jadi itu nanti yang berdasarkan asesmen yang dibutuhkan, juga bahan pangan. Dalam hal ini bahan pangan juga sangat dibutuhkan di beberapa kamp-kamp pengungsian karena memang minimnya bantuan, sehingga mitra lokal kami menyarankan bahan panganan menjadi faktor yang paling utama, mengingat jumlah pengungsi yang cukup banyak dan bantuan-bantuan internasional itu banyak digeser ke daerah Gaza Palestina yang saat ini memang sangat membutuhkan karena bombardir Zionis Israel yang tiada henti sampai saat ini juga, begitu Mbak Yasmin.
Oke, Mas Eko, kalau untuk kondisi di Yordania sendiri, memang ini kan bantuan kabarnya baru bisa sekarang lagi masuk ya sejak 7 Oktober lalu. Ini kemudian faktor apa yang membuat akhirnya bantuan bisa masuk melalui Yordania dan bagaimana juga dengan bantuan untuk para pengungsi Gaza dan juga tepi barat, Mas? Ya, faktor bantuan sepertinya sebenarnya hampir sama seperti di Rafah. Itu kan ada kebijakan-kebijakan keamanan yang dilakukan oleh Mesir, berarti kan ada kebijakan keamanan juga yang dilakukan oleh Jordania dalam hal ini, karena kan memang Jordania berbatasan langsung dengan Palestina. Nah, kalau Mesir berbatasan langsung dengan Gaza. Nah, pintu perbatasan di Jordania yaitu di tepi barat, memang laporan yang kami terima, alhamdulillah sudah 2 hari atau 3 hari ini kemarin masuk bantuan ke tepi barat untuk kamp-kamp pengungsian yang ada di Jenin. Karena seperti kita ketahui, konflik itu bukan hanya di Gaza, tapi konflik itu juga di tepi barat. Nah, kami kemarin juga sempat menitipkan barang bantuan karena memang kita tidak boleh masuk atau tidak bisa masuk ke daerah tepi barat untuk bantuan kemanusiaan. Jadi kita titipkan ke lembaga kemanusiaan yang dimiliki oleh Jordania. Dalam hal ini yang dikirim berupa tepung gandum, itu kurang lebih sekitar 25.000 ton kalau nggak salah ya. Tepung gandum saya juga ada sedikit catatan. Terus kacang-kacangan itu totalnya sekitar 45.000 ton akan terus dikirim untuk saudara-saudara kita Palestina yang berada di kamp-kamp pengungsian yang di tepi barat. Nah, kami kebetulan fokusnya di tim kami nih di pengungsi Palestina yang berada di Jordania. Tapi memang pintu perbatasan itu hampir sama seperti yang di Rafah atau di Gaza, sifatnya buka tutup ya. Jadi ya nggak pernah bisa diprediksi kapan akan buka dan kapan akan tutup gitu. Oke. Lantas Mas Eko, jika memang sifat ini buka tutup, apakah terjadi penumpukan bantuan begitu di pintu-pintu tersebut? Betul sekali Mbak Yasmin. Jadi kemarin kami kontak teman-teman yang ada di Mesir dan teman-teman yang ada di Gaza bagian selatan, karena kan alhamdulillah juga ada 2 orang relawan Indonesia yang masih bertahan di Gaza bagian selatan dari Mercy, dan kita kontak bantuan tuh yang bisa masuk hanya dari Mesir, dan kemarin itu jumlahnya juga sangat minim sekali, sampai teman-teman bercerita bahwa dia hanya sehari hanya 1 kali makan, bisa makannya malam, besoknya nggak makan, atau makannya pagi, siang sampai malam nggak makan, pokoknya sehari hanya sekali bisa makan, karena relawan Indonesia yang 2 orang ada di sana itu tinggalnya juga bersama pengungsi di sekolahan milik Uni Eropa di Gaza Selatan. Nah, jadi posisinya sebenarnya kondisinya hampir sama, cuma bedanya kamp-kamp pengungsian yang di Jordania atau di perbatasan Jordania, bedanya dia tidak ada gempuran-gempuran secara militer begitu, Mbak Yasmin. Oke, Mas Eko, walaupun memang di sana tidak ada gempuran langsung dari tentara Israel, tapi apakah pernah berurusan langsung nih teman-teman relawan di sana dengan tentara Israel ketika menyalurkan bantuan di sana, Mas? Ya, kalau yang di sini alhamdulillah enggak ya bersentuhan langsung dengan tentara, tapi kalau yang mungkin kita akan masuknya lewat perbatasan tepi barat, tentunya kita akan bersentuhan dengan tentara Zionis Israel, karena biar bagaimanapun pintu yang dibuka itu pasti akan dijaga ketat oleh mereka, dan mereka pula yang akan pihak bea cukai dari Zionis Israel pula yang akan mengecek itu barang-barang bantuan. Sampai saat ini kalau yang dari tepi barat ya, yang dekat Jordania ini, emang barang bantuan hanya dari Jordania aja yang bisa masuk melalui pintu perbatasan tepi barat, karena memang Jordania adalah negara yang memang berbatasan langsung dengan Palestina di tepi barat, dan Jordania sendiri yang memiliki akses untuk ke sana. Makanya kami
kerjasamanya dengan pemerintah atau kerajaan Jordania. Oke, baik Mas Eko, terakhir Mas, harapan-harapan dari tim relawan di sana apa Mas? Mengingat kendala-kendala yang mungkin dihadapi saat ini selain dari faktor cuaca ya Mas, itu apa saja Mas? Ya memang faktor cuaca saat ini memang diperkirakan malah seminggu ke depan ini akan semakin turun kondisinya, hujan juga dan suhunya juga akan turun terus begitu Mbak Yasmin. Yang diharapkan adalah agar pintu akses bantuan kemanusiaan dibuka atau di seluas-luasnya, apalagi di daerah Gaza, Palestina, pintu perbatasan Rafah, ya pintu perbatasan yang ada di tepi barat itu dibuka seluas-luasnya untuk bantuan kemanusiaan, karena sekali lagi misi kemanusiaan atau bantuan kemanusiaan itu sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita Palestina yang saat ini gempuran-gempuran aja belum selesai di tepi barat, ya di jalur Gaza, musim dingin. Nah, dengan kondisi kelaparan karena memang tidak ada toko-toko lagi yang udah buka, ya apalagi kalau bukan bantuan kemanusiaan yang diharapkan. Baik, terima kasih Mas Eko Sulistyo, relawan Indonesia untuk Palestina sudah bergabung bersama kami. Tetap sehat Mas di Yordania dan semoga jalur bantuan di sana juga terus dibuka agar bantuan untuk warga Palestina selalu bisa masuk dengan lancar ya. Baik, selamat pagi Mas Eko dari Jakarta. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Memperingati Hari Ibu, pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar upacara bendera pada Jumat pagi. Upacara yang seluruh petugasnya kaum perempuan ini berjalan hikmat. Upacara peringatan ke-95 Hari Ibu digelar di halaman kantor pemerintah Kota Bandar Lampung Jumat pagi dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Dipimpin Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana, upacara yang seluruh petugasnya kaum perempuan ini berjalan dengan penuh hikmat. Dalam kesempatan ini, Eva juga membacakan puisi berjudul Ibu dengan penuh penghayatan. Kita mengucapkan selamat pada Hari Ibu, perempuan-perempuan hebat yang tidak mengenal lelah, walaupun di rumah itu adalah prestasi yang baik, apalagi yang bekerja di luar, itu juga prestasi yang baik, tapi yang terpenting adalah kita cetak, kita jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan segala sesuatunya, harapan ibu, harapan orang tua, semua diberikan kelancaran, kemudahan. Dan kami anak-anak mohon doanya, mudah-mudahan kami selalu bisa memberikan yang terbaik. Harapan saya ada ibu-ibu muda yang mau bekerja sebagai pelita ya, kata Bunda, pegawai lillahi ta'ala. Karena kita percaya rezeki semua dari Allah, sehingga kita percaya kita akan bisa. Selain pengibaran bendera merah putih, Pemkot Bandar Lampung juga menggelar berbagai lomba, di antaranya tarik tambang, merias istri, hingga joget menggunakan balon. Pemkot juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pegawai atas dedikasi mereka terhadap perempuan. Eva menyebut peringatan ini sebagai momen penting untuk memberikan keyakinan bahwa perempuan mampu meningkatkan kualitas serta mengembangkan segala potensi sebagai agen penggerak. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 sukses digelar di Jakarta Convention Center kemarin malam. 3 cawapres adu gagasan dengan tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Tiga cawapres bertemu di debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center Senayan Jumat malam. Dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD beradu gagasan untuk pertama kalinya sebagai cawapres. Tema debat kali ini adalah ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat terbagi dalam 6 segmen yang terdiri dari penyampaian visi misi dan program kerja, menjawab pertanyaan 11 panelis, tanya jawab antar cawapres, dan pernyataan penutup. Format debat ini masih sama seperti debat pertama beberapa waktu lalu, dengan total waktu 150 menit. Namun tak seperti debat pertama, pada debat kedua ini, KPU menyiapkan podium untuk masing-masing cawapres. Para cawapres juga diizinkan membawa alat bantu berupa kertas dan ballpoint untuk mencatat. Selain itu, yang berbeda pada debat kali ini, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat giliran pertama untuk menyampaikan visi dan misi. Sementara pada debat pertama lalu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mendapat giliran pertama.
KPU menyebut giliran penyampaian visi dan misi ini menyesuaikan dengan urutan debat, sehingga pada debat ketiga nanti, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan mendapat giliran pertama menyampaikan visi dan misi. Debat ketiga Capres-Cawapres Pemilu 2024 akan kembali menghadirkan para Capres pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD ini mengenakan baju adat di debat Cawapres 2024. Ganjar mengenakan baju adat Nusa Tenggara Timur, sementara Mahfud mengenakan baju adat Madura. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengenakan baju adat pada debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pakaian adat Ganjar terdiri dari kain tenun ikat yang dikenakan sebagai selempang dan kain penutup bagian bawah. Pakaian adat ini merupakan pakaian adat suku Rote di Nusa Tenggara Timur. Ganjar juga mengenakan habas atau kalung berbandul gong dan topi anyaman ti'i langga dari daun lontar yang mirip topi sombrero dari Meksiko. Sementara Mahfud mengenakan baju adat daerah asalnya yakni Madura. Mahfud mengenakan baju adat khas Madura berwarna hitam dan pesaan. Kaos dengan warna belang hitam dan putih yang merupakan dalaman dari baju luaran pesaan itu disebut menunjukkan mental pejuang, pemberani, dan tegas yang dimiliki suku Madura. Mahfud juga mengenakan odeng, penutup kepala laki-laki berbahan dasar kain batik. Ganjar tampak didampingi sang istri Siti Atikoh dan Mahfud ditemani istrinya Zaizatun Nihayati.